Yo, welcome back, kembali lagi di channel Altoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1053 benar-benar menyajikan berbagai hal, mulai dari hal menarik dan menegangkan hingga hal-hal yang mengecewakan para fans. Ya, chapter ini benar-benar menjadi chapter penutup sebelum libur yang sesuai dan bisa mengaduk-ngaduk emosi pembacanya. Karena di akhir chapter ini ada hal keren yang sekaligus membahayakan bagi rakyat Wano, yaitu tentang pergerakan Green Bull yang terbilang cepat. Setelah mendarat, dia langsung membereskan King dan Queen lalu bergerak ke ibu kota bunga. Kemudian hal yang membuat cukup kecewa adalah pengangkatan Bagi sebagai Yonko. Tapi selain Bagi, ada hal lain yang lebih membuat fans kecewa, yaitu adalah munculnya harga buronan yang sama persis antara Luffy, Kid, dan Law. Wah, Bang Oda benar-benar sudah membuat kejutan besar ini. Oke lah, tak usah basa-basi lagi, langsung aja inilah real review untuk chapter 1053. Bagian awal menunjukkan kegemparan di Mariejoa, bahkan scene di sini menunjukkan bagian luarnya. Hal itu berarti kegemparan yang terjadi sangat hebat. Terdengar Gorosei berkata, "Kenapa foto nikah ini dimunculkan? Seharusnya ini tidak boleh dipublikasikan. Lalu aku juga sudah katakan untuk menghilangkan nama D-nya." Prajurit Marin pun terlihat tidak tahu mengenai kesalahan yang sudah terjadi itu, karena foto nikah itu juga didapatkan dari agen CP0. Tampaknya ada yang sudah memutuskan alur informasi sehingga pihak Marin tidak mengetahuinya. Lalu pihak Gorosei berkata lagi, "Cepat cetak ulang semuanya. Kita tidak boleh membiarkan hal ini tersebar ke dunia luar." Nah, Gorosei yang berkata itu memperlihatkan raut wajah yang panik. Ya, jelas ini adalah masalah yang besar bagi mereka. Lalu ternyata pihak percetakan yang dipimpin oleh Morgan tidak bisa dihubungi, dan memang Morgan tidak mau menuruti perintah Gorosei. Akhirnya Gorosei meminta untuk mencegah berita ini terpublikasi ke dunia luar bagaimanapun caranya. Ya, bagian awal ini sungguh menarik karena para Gorosei benar-benar terlihat panik dengan kombinasi wujud nikah dengan nama D yang tertulis pada poster buronan. Tentu hal itu akan membuat orang-orang yang menantikan sosok nikah jadi punya harapan lagi. Bagi mereka, sang kesatria pembebasan yang akan membebaskan penderitaan mereka sudah kembali. Di sisi lain, Morgan dan para anak buahnya sedang memberikan koran-koran itu kepada burung-burung yang tentu akan dengan cepat mendistribusikannya ke seluruh dunia. Morgan terlihat sangat antusias dengan wujud nikah dan juga perubahan besar yang akan terjadi pada dunia ini. Dia pun bertekad tidak akan ada manipulasi data berita karena fakta adalah satu-satunya hal yang paling menarik. Nah, di sini Morgan juga menyinggung tentang anggota CP0 yang memberikan pesan terakhir saat berada di kapal Big Mom. Mungkin ini semacam petunjuk jika kapal Big Mom memang masih berada di Wano. Tapi timelinenya tidak begitu jelas sih, apakah terjadi pada hari pertama atau pada hari yang ketujuh. Lalu, keberadaan CP0 di kapal Big Mom menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, telah terjadi baku hantam di antara mereka, atau yang kedua sudah terjadi kesepakatan di mana CP0 itu memberikan kabar bahwa Big Mom sudah kalah, lalu menghasut anak-anaknya untuk balas dendam kepada aliansi Luffy, Kid, dan Law. Ya, menarik nih, semoga saja anak-anak Big Mom akan punya peran yang sesuai di arc Wano ini. Selanjutnya, dunia terlihat gempar dengan berita hangat itu. Orang-orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika membacanya. Isi berita itu dibacakan oleh narator. Yonko, Kaido, dan Big Mom telah kalah. Kedua Yonko yang sudah menguasai lautan selama bertahun-tahun dikalahkan oleh 3 kapten bajak laut, yaitu Monkey D. Luffy, Eustace, Kapten Kid, dan Trafalgar Law. Masing-masing dari kepala mereka dihargai 3 miliar berry oleh pemerintah dunia. Nah, ini nih hal yang paling membuat para fans kecewa. Mengapa harga buronan Luffy sama dengan Kid dan Law? Karena jika dilihat dari tingkat kekuatan dan tingkat keberhasilan, tentu Luffy harusnya punya bounty yang lebih besar. Apalagi bounty awal Luffy kan udah besar. Tapi tunggu dulu guys, hal ini ternyata bisa dijelaskan secara logika. Dan intinya semua itu untuk kepentingan pemerintah dunia.
Ya, di sini pemerintah dunia ingin membuat sosok Luffy tidak begitu menonjol dibandingkan dengan Kid dan Law. Mereka akan di-framing ada pada tingkatan yang sama. Ya, semua itu jelas untuk menutupi sebenarnya siapa diri Luffy. Jika rencana Gorosei untuk tidak menunjukkan wujud Nika dan menghapus nama di Luffy berhasil, tentu dengan bounty yang sama itu sosok Luffy tidak akan terlihat menonjol dibandingkan dengan Kid dan Law. Dan itulah yang diinginkan oleh para Gorosei. Lalu dalam berita itu juga tertulis Kaido dan Big Mom dikalahkan oleh Luffy, Kid, dan Law. Bukannya Kaido dikalahkan oleh Luffy, lalu Big Mom dikalahkan oleh Kid dan Law. Jadi intinya itu adalah settingan dari pemerintah dunia. Dan bagi para fans, mohon bersabar, ini ujian. Ya, selanjutnya kita menuju ke Wano, tepatnya di pelabuhan. Di sini kru bajak laut Kid sangat senang dengan berita yang ada. Mereka berkata, wah 3 miliar berry, bos sangat hebat sekali nih. Tapi Kid terlihat tidak menyukai berita itu. Dia pun langsung pergi dan Apo menanyakan hal itu kepada Killer. Hei, di mana Kid sekarang? Ekspresinya tadi berubah. Lalu Killer menjawab jika Kid sedang pergi ke ibu kota bunga. Dan rekan Kid itu sudah paham jika Kid akan menemui Luffy. Bajak laut Kid pun berencana akan pergi ke ibu kota bunga untuk ikut berpesta. Sementara Law tetap tenang dan dia berkata semuanya jadi semakin merepotkan saja. Ya, di sini tentu Kid tak terima dengan gelar Yonko yang diberikan kepada Luffy. Karena sejak dulu Kid menginginkan tahta itu. Sementara Law terlihat santai saja karena kan tujuannya saat ini adalah untuk mengungkapkan isi sejarah yang berkaitan dengan nama D. Lalu ada hal yang Mimin kurang serk di sini ya, yaitu tentang Apo yang terlihat santai di hadapan bajak laut Kid dan Law. Iya, bagaimanapun sejak awal Apo sudah bergabung dengan Kaido, lalu menjebak Kid dan juga Hawkins. Rasanya itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Tapi saat ini Apo tak terlihat dimusuhi oleh bajak laut Kid. Ya, menurut Mimin rasanya aneh aja sih. Selanjutnya kita menuju ke ibu kota bunga. Lokasi pesta sedang berlangsung. Di sini menggambarkan 3 situasi pokok. Pertama, Jinbei yang sudah standby di meja makan dengan berbagai masakan kelas 1. Lalu kedua, Luffy, Yamato, dan Chopper yang terlihat sangat akrab. Mereka menikmati makanan di luar kastil bersama para anak-anak Wano yang tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah aksi duet Brook dan Hiyori yang sangat mempesona. Oke, lanjut. Daripada hal-hal yang terjadi di permukaan, tentu nakama sekalian lebih tertarik dengan kejadian yang terjadi di bawah kastil ibu kota bunga. Ya, karena di sini Nico Robin akhirnya diperlihatkan lagi. Dan sesuai dugaan banyak fans bahwa Robin ada di lokasi Poneglyph dan juga ada beberapa boneka di sini. Saat melihat boneka-boneka itu, sosok Tenguyama Hitetsu datang menemui Robin. Dia berkata, "Apa kau menyukainya, Nico Robin?" Robin pun terkejut dan dia berkata, "Mengapa Anda tahu namaku, Tuan Tengu?" Tengu pun mengatakan jika ruangan ini adalah kamar rahasia miliknya. Selain itu, dia juga pernah ditahan selama beberapa tahun di tempat ini. Robin pun semakin tak mengerti mengapa seorang pembuat pedang bisa mempunyai ruangan khusus di bawah kastil Shogun dan juga pernah ditahan di sini. Akhirnya Tenguyama Hitetsu mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Kozuki Sukiyaki, mantan Shogun Wano, ayahnya Oden dan juga kakeknya Momonosuke. Robin terlihat sangat terkejut dan dia bertanya, "Apakah Momo-chan tahu tentang hal ini?" Sukiyaki menjawab, "Aku tidak berniat memberitahunya, tapi mungkin beberapa pengikutnya sudah tahu siapa aku yang sebenarnya." Nah, Sukiyaki pun mengungkapkan penyesalannya, karena sebab kesalahannya lah Orochi bisa naik tahta sebagai shogun. Tapi Sukiyaki juga menjelaskan saat dia dimasukkan ke ruangan ini, kondisinya sudah sekarat, jadi dia tak bisa melakukan banyak hal. Dia pun sangat menyayangkan kejadian yang sudah terjadi di negeri ini, mulai dari dieksekusinya Oden hingga negeri Wano yang jadi banyak berubah. Sukiyaki mengungkapkan bahwa dia hampir menghabisi dirinya ketika ditahan di ruangan ini. Lalu ketika sedang curhat itu, Robin tiba-tiba memotong pembicaraannya. Ya, di sini Robin bertanya apakah Pluton ada di negeri Wano, karena Poneglyph yang ada di Alabasta mengatakan tentang hal itu. Sukiyaki pun menjawab, ya mungkin memang ada.
Ya, akhirnya sebuah misteri besar akan segera terungkap, yaitu mengenai Pluton. Dan hal itu tentu sangat menarik untuk dinantikan. Oke, lanjut kita menuju ke Udon, lokasi Admiral Green Bull mendarat. Ya, di sini telah terjadi hal yang sangat mengerikan, guys. Green Bull menghajar semua anak buah Kaido termasuk King dan Queen. Mereka semua terkena teknik Green Bull yang menggunakan akar-akar tanaman. Akar itu juga bisa mengunci pergerakan lawan dan juga menyerap nutrisi termasuk daging mereka. Hal itu bisa kita lihat dari Queen yang jadi kurus setelah terkena akar dari Green Bull. Sementara King juga terlihat tidak berdaya dan terperangkap oleh akar-akar Green Bull itu. Selanjutnya Green Bull menyuruh Queen untuk diam. Dia berkata, "Sudah kubilang untuk diam. Orang di posisiku ini tak diizinkan kalah oleh pangkat komandan seperti kalian. Angkatan laut juga tidak punya kekuatan tambahan untuk membereskan kalian. Dan sesuai dugaanku bahwa kalian sudah..." Nah, perkataan Green Bull terpotong sampai di sini, guys, karena ada panggilan Denden Mushi. Tapi sepertinya Green Bull masih ingin mengatakan sesuatu setelah kata sudah. Mungkin sudah hampir pulih atau mungkin sudah merencanakan sesuatu lagi. Lalu di sini para fans juga terlihat kecewa ya, karena King dan Queen bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi Mimin rasa tidak semudah itu sih. King dan Queen sempat melakukan perlawanan. Hal itu bisa kita lihat dari celana Green Bull yang robek. Lalu dia juga menegaskan jika tak boleh kalah dari level Komandan Yonko. Tapi walaupun sudah melawan, tentu King dan Queen belum ada pada kondisi terbaik mereka. Meskipun sudah 7 hari berlalu, King dan Queen sudah menerima serangan yang sangat fatal. Dan hal itu masih berdampak kepada mereka. Di sini terlihat kepala King juga masih menggunakan perban. Sementara Queen yang cukup mengandalkan persenjataan tentu tidak bisa menyiapkan itu semua. Jadi bisa dikatakan Green Bull hanya mengalahkan King dan Queen dalam setengah performa mereka. Dan menurut Mimin hal itu masih wajar. Lalu apakah King dan Queen akan mati? Menurut Mimin hal itu belum bisa dipastikan, karena bisa saja keduanya malah akan dibawa ke Impel Down. Mengingat King juga merupakan sosok yang dicari-cari oleh pemerintah dunia dan Marine sebagai bahan percobaan yang berharga. Lalu di sini Mimin kepikiran sesuatu yang hebat mengenai kekuatan dari Admiral Green Bull ini. Bagaimana jika ketika menyerap nutrisi lawannya itu, Green Bull akan bisa menggunakan kekuatan spesial mereka. Misalnya ketika menghisap King, Green Bull akan bisa menggunakan kekuatan api. Wah, ngeri banget kan itu ya. Tapi tentu saja jika hal itu benar-benar ada, akan ada batasan untuk menggunakan kekuatannya. Entah tidak bisa secara penuh atau hanya dalam beberapa waktu saja. Dan mungkin itu adalah kemampuan awakening dari Green Bull ini. Ya, menarik untuk dinantikan apakah kekuatan Green Bull akan bisa seperti itu ataukah tidak. Selanjutnya, Admiral Green Bull ini diperkenalkan dengan nama Aramaki. Dia terlihat menghubungi Marine dengan Denden Mushi. Green Bull meminta untuk dibawakan satu kapal perang, tapi tanpa sepengetahuan Akainu. Admiral ini ingin melakukan sesuatu yang spesial tanpa sepengetahuan Akainu, yaitu membawakan kepala Luffy. Ya, seriusan sih ini. Green Bull mengatakan hal itu sambil melihat poster burunan Luffy yang sudah bergambar nikah. Wah, tampaknya akan ada pertempuran hebat part 2 di Wano Kuni. Lalu jika melihat kekuatan Green Bull yang bisa digunakan untuk serangan skala besar, ada kemungkinan jika ibu kota bunga akan porak-poranda oleh kekuatan Green Bull ini. Selanjutnya kita kembali ke ibu kota bunga. Di sini pesta berjalan dengan meriah. Di sini Luffy meminta kepada Momonosuke untuk merahasiakan tentang dirinya kepada rakyat Wano, karena Luffy tidak mau dianggap sebagai pahlawan. Nah, Luffy memang tak mau dianggap sebagai pahlawan sih, karena jika dia jadi pahlawan, Luffy harus membagi daging yang akan dia makan kepada orang lain. Nah, saat pesta yang meriah itu berlangsung, tiba-tiba Kid datang dengan ekspresi jengkel. Tapi Luffy malah menyambutnya dengan senyuman yang lebar dan mengajaknya untuk berpesta. Kembang api pun diluncurkan, semuanya terlihat bahagia. Dan ini bisa dianggap sebagai puncak perayaan atas keberhasilan mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Selanjutnya Kid melepaskan rangkulan Luffy dan dia menunjukkan berita besar tentang pengangkatan para Yonko baru. Luffy pun terlihat sangat terkejut.
Dan keempat kaisar lautan yang baru itu adalah Sang Kurohige, Luffy, dan juga Buggy. Nah, tentu untuk Buggy ini cukup mengejutkan, dan di sini Mimin punya dua skema yang bisa menjelaskan hal itu. Skema ini dimulai dari pengepungan markas Buggy oleh prajurit marin. Nah, kemungkinan pertama sudah terjadi keberuntungan besar untuk Buggy, sehingga kapal-kapal marin yang sudah mengepungnya jadi hancur sendiri. Dunia pun menganggap Buggy sebagai orang yang sangat mengerikan, sehingga layak mendapatkan tahta Yonko. Lalu kemungkinan kedua, Buggy ditangkap, lalu dia diajak kerjasama oleh pemerintah dunia untuk menjalankan strategi sebagai Yonko Badut atau Yonko boneka. Ya, dua kemungkinan itu sih yang menurut Mimin bisa menjelaskan pengangkatan Buggy sebagai Yonko. Ya, di samping reputasi Buggy yang memang baik ya, sebagai mantan kru Roger, sebagai broker dunia bawah, dan juga sebagai seorang Shichibukai. Oke, lanjut, kita sudah sampai di panel terakhir pada chapter ini. Dan ini menunjukkan sosok Green Bull yang sudah sampai di lokasi pendaratan Onigashima. Dan Admiral itu sudah siap untuk OTW ke ibu kota bunga. Lalu jika kita perhatikan, tanah yang dilalui oleh Green Bull perlahan jadi subur dan tumbuh bunga. Mungkinkah akhir pertarungan dengan Green Bull akan membuat Wano jadi subur kembali? Wah, akhir chapter yang sangat menegangkan, dan sayangnya kita harus menunggu 1 bulan untuk tahu kelanjutannya. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!